Nur Syamsi membuka matanya sebelum fajar menyingsing, merapikan sayuran segarnya yang akan dijajakan di gerobak kecil miliknya. "Ayo, Dewi, bangun. Hari ini kita harus kuat," ujar Nur sambil menggendong adiknya, Dewi, yang masih lemah di tempat tidur. Di dapur sederhana, Nur menyiapkan sarapan sederhana untuk keduanya, memastikan Dewi mendapatkan nutrisi yang cukup untuk hari itu. Setelah sarapan, Nur mengenakan apron dan memeriksa kembali sayurannya, memastikan semuanya teratur sebelum berangkat ke terminal. "Semoga hari ini lancar," bisiknya pada dirinya sendiri sambil memandangi pedang tua yang disimpan di lemari, warisan dari ayahnya. Dengan gerobak sayur di tangan, Nur melangkah keluar rumah, menatap langit pagi yang masih gelap. Di jalan menuju terminal, dia melewati pasar tradisional yang mulai ramai, di mana para pedagang dan pembeli sibuk beraktivitas. "Nur, hati-hati di terminal. Preman seringkali mengacak-acak dagangan," nasihat tetangganya sebelum Nur melanjutkan perjalanan. Nur mengangguk, menurunkan gerobak ke trotoar, dan mulai menyusun sayurannya dengan rapi di area penjual. Meski hidupnya sederhana, Nur merasa ada beban berat di pundaknya untuk menjaga adiknya dan menjalankan usaha keluarga. Terminal bus itu terkenal sebagai pusat aktivitas preman di kota, dipimpin oleh Bayu, macan terminal, yang ditakuti banyak orang. Bayu duduk di atas kursi lipat di dekat pintu masuk, matanya selalu waspada mengawasi setiap gerakan di dalam terminal. "Lihat, itu Nur Syamsi lagi jual sayur. Besok kita akan adu muka," bisik salah satu anak buahnya, Satria. Preman-preman lainnya tertawa kasar, menebar teror dengan memeras pedagang kecil yang berani melawan. "Kalau dia berani ganggu bisnis kita lagi, kita tunjuk cara yang sama seperti kemarin," ujar Bayu dengan nada ancaman. Di pojok terminal, Sersan Riko, oknum polisi korup, duduk santai sambil memantau aktivitas, menerima suap dari Bayu. "Bayu, semua berjalan lancar, tidak ada masalah dari pihak kepolisian," jawab Riko sambil menyuap Bayu dengan uang. Para pedagang merasa tertekan, takut menghadapi preman dan kolusi dengan pihak berwenang. Nur Syamsi, yang baru saja mulai berjualan, belum menyadari betapa dalam korupsi ini telah merasuki terminal. Konflik antara Nur dan preman pun semakin memanas, menggantungkan nasibnya pada keberanian dan kekuatannya sendiri. Pada suatu pagi, Nur tiba di terminal lebih awal untuk menata ulang gerobaknya setelah diganggu sebelumnya. Saat dia tengah asyik menyusun sayuran, Bayu dan Satria mendekat dengan wajah penuh ancaman. "Hei, Nur, sudah cukupkan usahamu di sini. Kami butuh ruang untuk bisnis kami," ujar Bayu sambil menggertakkan giginya. Nur berdiri tegak, mencoba menahan ketakutan. "Saya hanya ingin menjual sayuran untuk keluarga, tidak ada niat buruk." Satria tertawa sinis. "Jangan sok-sokan, Nur, kalau tidak menurut, gerobakmu akan kami acak-acak lagi." Tanpa peringatan, sekelompok preman mulai mengacak-acak dagangan Nur, membuat sayurannya berhamburan kemana-mana. Nur berusaha mengumpulkan sayur-sayur yang tersebar, namun salah satu preman mendorongnya ke tanah dengan kasar. "Sudah cukup, Nur, jangan sampai mengganggu bisnis kami lagi," ancam Bayu sebelum preman lainnya pergi meninggalkan terminal. Dengan gerobaknya hancur dan sayurannya rusak, Nur duduk terpuruk di sudut terminal, merasakan kepedihan dan kemarahan. Dewi, yang datang membantu, mengelus punggung Nur sambil berkata, "Kita akan bangkit, Kak, jangan menyerah." Malam itu, Nur memutuskan untuk melaporkan kejadian di terminal ke kantor polisi terdekat, berharap mendapatkan keadilan. Di kantor polisi, Sersan Riko menyambutnya dengan senyum palsu. "Apa yang bisa saya bantu, Nona?" Nur menjelaskan kejadian di terminal, menunjukkan bukti fisik gerobaknya yang rusak dan sayurannya yang berhamburan. Riko mengangguk. "Baik, saya akan mencatat laporan ini, namun, mungkin Anda harus kembali besok untuk konfirmasi." Nur merasa ada yang aneh dengan sikap Riko, namun dia tetap berharap polisi bisa membantunya. Setelah melapor, Nur melihat Riko kembali ke meja kerjanya dan berbicara di telepon. "Semua berjalan sesuai rencana, jangan ada yang berani melawan." Nur keluar dari kantor polisi dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan kecurigaan. Di terminal keesokan harinya, Bayu mendapatkan informasi dari Riko bahwa Nur berusaha melawan mereka. "Kita harus waspada, Nur bisa menjadi ancaman serius jika dia terus melawan," ujar Bayu kepada anak buahnya. Konflik antara Nur dan preman serta keterlibatan Riko semakin mengerucut, mempersiapkan panggung untuk konfrontasi besar. Setelah kejadian di terminal,
Nur pulang ke rumah dengan hati penuh kemarahan dan keputusasaan. Di kamarnya, dia melihat pedang tua yang diwariskan oleh ayahnya, tergeletak di lemari dengan debu yang menumpuk. "Ayah, bagaimana saya bisa melindungi Dewi dan keluarga kita?" gumam Nur sambil menyentuh gagang pedang itu. Dengan rasa penasaran, Nur mengeluarkan pedang tersebut dan mulai membersihkannya dengan kain lap. Saat pedang bersinar di bawah cahaya rembulan, Nur merasakan energi misterius yang mengalir ke dalam dirinya. "Apa yang terjadi? Mengapa saya merasakan kekuatan ini?" tanya Nur pada diri sendiri, merasakan getaran kuat dalam tubuhnya. Tanpa disadari, kekuatan tersebut mulai membangkitkan ingatan masa kecilnya tentang pelatihan bela diri bersama ayahnya. Nur mulai berlatih dengan pedang itu setiap malam, mengasah keterampilan yang pernah dia lupakan. "Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi orang-orang yang aku cintai," tekadnya semakin kuat setiap harinya. Kebangkitan kekuatan tersembunyi ini menjadi kunci bagi Nur untuk menghadapi ancaman yang lebih besar di terminal. Bayu duduk di kantornya yang tersembunyi di belakang tumpukan kertas, merenungkan pergerakan Nur Syamsi yang semakin sering melawan. Dia bukan hanya penjual sayur biasa, ada sesuatu yang berbeda darinya, pikir Bayu sambil memeriksa laporan kejahatan terbaru. Satria, anak buah setianya, masuk membawa laporan terbaru. "Bos, Nur sudah menyerang lagi di terminal kemarin malam." Bayu mengerutkan kening. "Kita harus lebih waspada, tidak boleh ada yang menghalangi rencana kita." Dia memberikan instruksi kepada Satria untuk mengawasi gerak-gerik Nur dan melaporkan setiap aktivitasnya. "Pastikan dia tidak mendapatkan dukungan dari pedagang lain. Jika perlu, kita akan hentikan dia dengan cara apapun," tegas Bayu. Satria mengangguk. "Siap, bos. Saya akan pastikan dia tidak berani lagi melawan kita." Di balik layar, Bayu mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk menggulingkan Nur yang mulai mengganggu kekuasaannya. "Kita butuh lebih banyak bukti untuk menggulingkan dia. Mulai kumpulkan semua informasi yang kamu bisa," tambah Bayu. Ketegangan antara Bayu dan Nur semakin meningkat, menandakan pertarungan sengit yang tak terhindarkan di masa depan. Di malam hari, Nur menyelinap keluar rumah dengan pedang tua di tangan, menuju ke sebuah gudang tua yang jarang dikunjungi. Di dalam gudang, dia mulai melatih gerakan bela diri yang diajarkan oleh ayahnya sejak kecil. "Ayah, aku ingin bisa melindungi keluarga dan menghentikan kejahatan di terminal," ucap Nur sambil berlatih tebasan pedang. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh konsentrasi, membentuk pola serangan dan pertahanan yang sempurna. Kekuatan dalam dirinya semakin tumbuh, membuatnya mampu membelah kayu tebal dengan sekali tebas tanpa usaha berlebihan. "Kekuatan ini, aku harus menggunakannya dengan bijak," pikir Nur sambil melanjutkan latihan. Tiba-tiba, pedang itu bersinar terang, memberinya energi tambahan yang membuatnya lebih cepat dan kuat. Nur menyadari bahwa pedang itu bukan hanya senjata biasa, tetapi memiliki kekuatan magis yang diwariskan oleh ayahnya. "Aku siap menghadapi apapun yang datang," ujar Nur dengan keyakinan, melangkah keluar dari gudang dengan semangat baru. Latihan rahasia ini menjadi dasar bagi Nur untuk melawan preman dan korupsi yang menguasai terminal bus. Pada suatu malam, Nur memutuskan untuk menyerbu terminal dengan tujuan mengusir para preman yang mengganggu pedagang. Dengan gerobak yang telah diperbaiki dan pedang di tangan, dia masuk ke dalam terminal yang sepi. "Sudah waktunya kalian merasakan kekuatan sejati," ujar Nur dengan suara tegas sambil menghadapi preman-preman yang tengah berkumpul. 3 preman yang tengah mabuk melihat Nur datang dan tertawa. "Apa yang kamu mau, Nona? Mau jadi pahlawan sekarang?" Tanpa ampun, Nur melancarkan serangan cepat, membelah kayu tebal yang dipakai sebagai tongkat oleh preman pertama. "Astagfirullah, apa sih masalahmu?" teriak preman kedua sambil mencoba menangkis serangan Nur. Dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, Nur menghajar 3 preman itu dalam hitungan detik tanpa menggunakan pedangnya. "Siapa dia? Dia bukan manusia biasa," bisik salah satu anak buah Bayu yang melihat kejadian tersebut. Kemenangan kecil ini menjadi peringatan keras bagi Bayu bahwa Nur adalah ancaman serius yang harus diatasi. Namun, tindakan heroik Nur juga menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar, karena Bayu mulai merencanakan balas dendam yang lebih kejam. Keesokan harinya, Bayu memanggil Riko dan anak buahnya untuk membahas serangan Nur di terminal. "Kita tidak bisa membiarkan dia terus mengganggu bisnis kita. Saatnya kita menunjukkan siapa yang berkuasa di sini," ujar Bayu dengan suara dingin. Riko mengangguk setuju.
Saya sudah mulai mengumpulkan informasi tentang gerak-geriknya. Kita akan segera menyerang. Bayu memberikan instruksi untuk menyerang rumah Nur di malam hari, merusak barang-barang dan menculik Dewi sebagai peringatan. Di rumah Nur, lampu padam dan suara pecahan kaca terdengar, membuat Nur terbangun dengan ketakutan. "Ada apa ini?" tanya Nur sambil meraih pedang di samping tempat tidur, siap menghadapi ancaman. Beberapa preman masuk, merusak perabotan dan mengambil barang-barang berharga, meninggalkan rumah dalam keadaan hancur. "Kami memberi peringatan terakhir, Nur, jangan ada yang berani melawan lagi," ancam Bayu sebelum mereka pergi. Nur, yang melihat adiknya hilang, merasakan kepanikan dan kemarahan mendalam, bertekad untuk menemukan dan menyelamatkan Dewi. Balas dendam Bayu ini semakin memicu tekad Nur untuk melawan dan menggulingkan kekuasaan preman di terminal. Dalam pencariannya untuk menemukan adiknya, Nur menemukan dokumen rahasia tersembunyi di dalam salah satu tas preman. Dokumen tersebut mengungkap keterlibatan Bayu dan Sersan Riko dalam jaringan kriminal yang lebih besar, termasuk pemerasan dan pengedaran narkoba. "Ini bukti keterlibatan mereka. Aku harus segera menyebarkan informasi ini," ujar Nur dengan mata berbinar penuh semangat. Dengan hati-hati, Nur membawa dokumen itu ke kantor polisi yang bersih, berharap mendapatkan dukungan dari oknum yang jujur. Di kantor polisi, dia bertemu dengan Inspektur Maya, seorang polisi yang dikenal integritasnya. "Apa yang bisa saya bantu, Nur?" Nur menjelaskan seluruh kejadian dan menunjukkan dokumen sebagai bukti. "Ini semua tentang Bayu dan Riko, mereka korup dan kejam." Inspektur Maya memeriksa dokumen tersebut dengan seksama. "Ini serius, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan bertindak segera." Sementara itu, Bayu mengetahui bahwa Nur telah menemukan bukti korupsi tersebut melalui informasi dari Satria. "Kita harus menghentikannya sebelum dia mengungkap semuanya. Siapkan serangan besar-besaran," perintah Bayu dengan tegas. Dengan dokumen sebagai senjata, Nur kini memiliki alat yang kuat untuk menggulingkan kekuasaan Bayu sekaligus melawan korupsi yang menggerogoti terminal. Pada malam yang telah direncanakan, Nur kembali ke terminal dengan dukungan dari para pedagang kecil dan warga yang juga menjadi korban preman. "Kita bersama-sama melawan kejahatan ini. Jangan takut, kita bisa menang," ujar Nur sambil memimpin kelompok perlawanan. Saat mereka memasuki terminal, bayangan preman mulai berkumpul, siap menghadapi serangan yang akan datang. "Akhirnya, saatnya kalian membayar atas segala kejahatan," teriak Nur sambil melangkah maju tanpa ragu. Pertempuran pun dimulai dengan adu kekuatan antara Nur dan preman-preman yang mencoba menahan serangannya. Dengan gerakan pedang yang cepat dan presisi, Nur berhasil menaklukkan belasan preman tanpa henti. "Siapa dia? Dia seperti bayangan yang tak bisa dihentikan," seru salah satu preman yang terluka. Bayu, yang menyaksikan kekuatan Nur, memutuskan untuk turun tangan secara langsung dengan kelompok preman tambahan. "Ini sudah cukup. Kalian semua akan menyesal melawan saya," teriak Bayu sambil memimpin anak buahnya menyerang Nur. Pertempuran semakin sengit, dengan Nur hampir kalah jumlah, namun semangat dan kekuatannya membuatnya terus bertahan. Di tengah pertempuran, kekuatan misterius dalam diri Nur mulai memuncak, membuatnya semakin kuat namun juga mulai kehilangan kendali. "Aku harus berhenti sebelum aku membunuh semua orang," pikir Nur sambil melihat preman-preman terjatuh di sekitarnya. Bayu memanfaatkan momen ini untuk meluncurkan serangan balik, mengepung Nur dengan anak buahnya yang lebih banyak. "Kamu tidak bisa mengalahkan kami sendirian, Nur," ujar Bayu sambil menyerang dengan kekuatan penuh. Nur merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi gelap, hampir membakar dirinya sendiri dalam prosesnya. "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa begitu kuat namun tak terkendali?" teriak Nur dalam kepanikan. Dalam keadaan kritis, Nur terpaksa mundur dari pertempuran, meninggalkan terminal dalam keadaan kacau. Dia jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah, merasakan kekuatan gelap yang masih berdenyut di dalam dirinya. "Aku harus mengendalikan kekuatan ini sebelum semuanya menjadi bencana," bisik Nur pada diri sendiri sambil berusaha menenangkan napas. Pengalaman hampir membunuh ini membuat Nur sadar bahwa kekuatannya bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikendalikan dengan bijak. Setelah pertempuran yang hampir mengakibatkan kehancuran, Nur menyadari bahwa dia tidak bisa melawan preman dan korupsi sendirian. Dia mulai berkomunikasi dengan para pedagang kecil dan warga terminal yang juga menjadi korban, membentuk kelompok perlawanan bersama. "Kita butuh rencana yang terorganisir untuk menggulingkan Bayu dan para preman. Bersama kita bisa,"
ujar Nur kepada kelompoknya. Para pedagang setuju. Kami sudah cukup takut dan lelah. Kami siap bergabung denganmu, Nur. Nur memimpin latihan rutin bersama anggota kelompok, mengajarkan teknik bela diri dan strategi perlawanan. Latihan ini penting untuk menjaga kita tetap kuat dan siap menghadapi musuh kapan saja, jelas Nur sambil mengawasi gerakan anggota kelompok. Kekuatan tersembunyi dalam diri Nur semakin kuat, memberinya kepercayaan diri untuk memimpin perlawanan. Bersama-sama, mereka menyusun strategi untuk menyerang Bayu dengan cara yang lebih terorganisir dan efektif. Kita akan menyerang saat mereka lengah dan menggulung jaringan korupsi mereka dari dalam, rencana Nur dengan tegas. Aliansi ini menjadi fondasi bagi perjuangan mereka untuk merebut kembali terminal dan menghapus korupsi yang merajalela. Nur mengetahui bahwa Sersan Riko adalah kunci dari jaringan korupsi yang melindungi Bayu dan para preman. Dia memutuskan untuk membuat perangkap bagi Riko dengan menggunakan dokumen rahasia yang telah ditemukan sebelumnya. Kita akan memancing Riko ke lokasi terpencil dan memaksanya mengaku, ujar Nur kepada Inspektur Maya yang mendukung perjuangannya. Bersama beberapa anggota kelompok, Nur mengatur pertemuan palsu dengan Riko di sebuah gedung tua di pinggir kota. Saya punya informasi penting yang harus saya sampaikan langsung, Pak Riko, kata Nur saat bertemu dengan Riko. Riko, yang merasa percaya diri, mengikuti Nur ke dalam gedung tanpa curiga. Baik, mari kita bicarakan di sini. Di dalam gedung, Nur dan anggota kelompoknya merekam percakapan Riko dengan kamera tersembunyi. Saya telah mengamankan semua transaksi, tidak ada yang bisa menghalangi kita, ujar Riko dengan bangga. Bukti keterlibatanmu dalam korupsi akan segera tersebar ke publik, ancam Nur sambil menunjukkan dokumen yang telah direkam. Terpojok dan tanpa jalan keluar, Riko akhirnya mengaku dan memberikan informasi lebih lanjut tentang jaringan kriminal mereka. Dengan bukti korupsi yang telah terungkap, Inspektur Maya mengorganisir operasi besar-besaran untuk membersihkan terminal dari kejahatan. Hari ini kita akan mengakhiri kekuasaan Bayu dan para preman. Siap? Tanya Inspektur Maya kepada timnya dengan semangat tinggi. Sementara itu, Nur memimpin serangan melawan Bayu dan anak buahnya di tengah kekacauan yang terjadi di terminal. Ini saatnya kita bertarung untuk keadilan dan keamanan, seru Nur sambil menyerbu kelompok preman dengan pedangnya. Pertempuran berlangsung sengit, dengan preman-preman yang dipimpin Bayu berusaha keras untuk mempertahankan wilayah mereka. Polisi yang bersih mulai memasuki terminal, menangkap para preman dan menangkal serangan mereka. Kamu telah kalah, Bayu. Kini waktunya kamu menghadapi keadilan, ujar Inspektur Maya sambil menghadapi Bayu yang terluka. Dengan dukungan dari warga dan kepolisian, Nur berhasil menekan para preman dan menghentikan kekuasaan Bayu di terminal. Bayu, yang melihat situasinya semakin tak terkendali, berusaha melarikan diri namun ditangkap oleh polisi. Terminal kini mulai dibersihkan dari pengaruh negatif, memberikan harapan baru bagi semua yang tinggal di sekitarnya. Meski sudah ditangkap, Bayu tidak mau menyerah begitu saja dan menantang Nur untuk duel terakhir di tengah terminal. Kamu pikir dengan menangkap kami sudah selesai? Aku masih punya kekuatan di sini, teriak Bayu sambil menghunus pedang. Nur menerima tantangan tersebut, ini adalah akhir dari semua kejahatan di terminal, tidak ada tempat untukmu lagi. Dengan pedang tua di tangan, Nur dan Bayu berdiri saling berhadapan, siap menghadapi pertarungan yang menentukan. Aku akan menghentikanmu, Bayu, untuk keadilan dan keamanan terminal ini, ujar Nur dengan mata penuh determinasi. Pertarungan dimulai dengan gerakan cepat dan kuat dari kedua belah pihak, menghasilkan debu dan suara dentuman pedang. Nur memanfaatkan kecepatan dan kekuatan barunya, menyerang Bayu dengan serangan yang tidak terduga. Bayu, yang masih terlatih, mencoba membalas, namun kekuatan Nur yang lebih besar membuatnya kewalahan. Dengan satu tebasan yang kuat, Nur berhasil mengalahkan Bayu, menjatuhkannya ke tanah tanpa ampun. Akhirnya, terminal ini bebas dari pengaruhmu, ujar Nur sambil menatap Bayu yang tergeletak, mengakhiri era kekerasan di terminal. Pengakuan Sersan Riko yang direkam di videonya telah mengungkap jaringan kriminal yang lebih luas, melibatkan banyak oknum polisi korup lainnya. Dokumen-dokumen yang ditemukan Nur dan Inspektur Maya menjadi bukti kuat untuk menggulingkan seluruh jaringan korupsi di kota. Media lokal mendapatkan informasi tersebut dan segera memberitakannya, memicu gelombang protes dan tuntutan perubahan. Banyak oknum polisi korup yang ditangkap dan diadili, membersihkan nama baik institusi kepolisian.
Kita berhasil menggulingkan sistem korup yang selama ini merajalela. Terima kasih, Nur, ujar Inspektur Maya kepada Nur dengan bangga. Nur merasa lega bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ini semua untuk keamanan dan kesejahteraan warga. Pemerintah kota mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah korupsi di masa depan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Warga terminal dan pedagang kecil merasa aman kembali, berterima kasih kepada Nur atas keberaniannya. Kamu adalah pahlawan kami, Nur. Tanpamu, kami tidak tahu harus bagaimana, kata salah satu pedagang sambil menggandeng bahu Nur. Dengan jaringan korupsi yang terkuak, kota itu kini memasuki era baru yang bebas dari ketakutan dan penindasan. Meski telah mengalahkan Bayu dan membersihkan terminal, Nur merasa beban kekuatannya terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Aku tidak ingin menjadi ancaman bagi orang-orang yang aku cintai. Aku harus pergi, pikir Nur dengan berat hati. Dewi, yang akhirnya dibebaskan dari cengkeraman preman, menangis dan merangkul Nur. Kak, kamu tidak perlu pergi, kami akan selalu mendukungmu. Namun, Nur tetap teguh pada keputusannya. Ini demi keselamatan kita semua. Aku harus menjaga jarak agar tidak menyakiti siapapun. Dengan pedang tua di tangan, Nur meninggalkan kota di malam yang tenang, tanpa meninggalkan jejak. Warga yang mengetahui keberangkatannya merasa kehilangan, namun menghormati keputusan Nur untuk mengorbankan dirinya demi kebaikan. Terima kasih atas segala pengorbananmu, Nur, kamu akan selalu dikenang, ujar Inspektur Maya sambil menatap ke arah langit malam. Nur melintasi jalanan sepi, mengenang kembali perjuangan dan momen-momen penting yang telah dia lalui. Dengan hati yang berat namun penuh harapan, Nur berharap suatu hari nanti bisa kembali untuk melindungi kota yang telah menjadi rumahnya. Pengorbanan Nur menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keberanian dan kebaikan dapat mengatasi kejahatan. Setelah kepergian Nur, terminal bus perlahan berubah menjadi tempat yang lebih aman dan damai, dipimpin oleh komunitas warga yang solid. Para pedagang bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan, tanpa harus takut akan gangguan preman. Kita bisa melakukannya tanpa bantuan dari pihak luar. Ini adalah milik kita, ujar salah satu pedagang dengan senyum bangga. Inspektur Maya terus memantau situasi, memastikan bahwa korupsi tidak kembali merasuki institusi kepolisian. Warga terminal mulai membangun kembali kepercayaan dan kerjasama, menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Nur telah membuka jalan bagi kita semua. Sekarang, kita harus melanjutkan perjuangan ini dengan semangatnya, kata seorang pemimpin komunitas. Terminal kini menjadi simbol keberanian dan semangat juang, di mana setiap orang merasa aman dan dihargai. Anak-anak bermain di area terminal tanpa rasa takut, mencerminkan perubahan positif yang terjadi di lingkungan tersebut. Warisan perjuangan Nur menginspirasi banyak orang untuk terus melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebaikan. Harapan baru menyelimuti terminal bus, menjadi bukti bahwa perubahan bisa terjadi melalui keberanian dan kerjasama komunitas. Nur Syamsi menjadi legenda di kota itu, dikenang sebagai wanita muda yang berani menentang preman dan korupsi. Cerita tentang keberaniannya tersebar luas, menginspirasi generasi muda untuk melawan ketidakadilan tanpa rasa takut. Pedang tua milik ayahnya dipajang di terminal sebagai simbol perjuangan dan keberanian, dihormati oleh semua warga. Setiap kali aku melihat pedang itu, aku teringat perjuangan Nur, semangatnya hidup dalam kita semua, ujar salah satu warga. Festival tahunan di terminal diadakan untuk mengenang jasa Nur, di mana warga berkumpul untuk merayakan kemenangan mereka. Anak-anak diajari tentang nilai-nilai keberanian dan keadilan melalui kisah heroik Nur Syamsi. Nur bukan hanya pahlawan, dia adalah simbol dari harapan dan perubahan, kata Inspektur Maya dalam upacara peringatan. Meskipun Nur hidup dalam pengasingan, pengaruhnya tetap terasa di setiap sudut terminal yang kini penuh dengan kehidupan. Warisan Nur terus menginspirasi banyak orang untuk terus memperjuangkan kebaikan dan melawan kejahatan dimanapun mereka berada. Dengan cerita yang tak terlupakan, Nur Syamsi tetap menjadi teladan bagi semua orang bahwa satu orang bisa membuat perbedaan besar dalam dunia yang penuh tantangan.